Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel seputaran handphone. Apa kabar sobat semuanya? Semoga baik dalam lindungan ya teman-teman ya. Baiklah, di tangan saya ini ada HP Oppo A57 yang kata konsumennya handphonenya saat dihidupkan tombol power, handphone tidak ada respon di layar ya teman-teman ya. Dan saya pun dapat handphone ini dari konsumen udah dibongkar seperti ini ya teman-teman ya. Dan saya pun udah coba untuk ngetes, ya benar handphonenya tidak ada layarnya nampil ya teman-teman ya. Dan mesinnya saya raba-raba, ada panas dan tanda-tanda kehidupan di mesin ada ya teman-teman ya. Yang langkah awal akan saya lakukan di handphone ini, pertama-tama saya akan mengganti LCD-nya ya teman-teman ya. Ini LCD baru Oppo A57 dan saya akan ngetes dengan LCD baru apakah handphone ini ada respon nampil layar atau tidak ya teman-teman ya. Wah, mantap jiwa. Ternyata handphonenya kerusakannya di LCD ya teman-teman ya. Dan saya takut di jalur display, bisa jadi di IC lampunya yang terjadi teman-teman. Cuman saya langsung tes prediksi bahwasanya ini sepertinya LCD-nya ada kelipatan ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, di saat kita pemasangan LCD, kabel atau fleksibel LCD ini tidak boleh terlipat ya teman-teman ya. Jadi suatu pelajaran juga buat kita semua. Jadi buat teman-teman, di saat pemasangan LCD, lihat dulu kabel fleksibelnya, apakah kabel fleksibelnya terlipat. Itu tidak bisa ya teman-teman ya, bakalan resiko dan terjadinya mati. Baiklah teman-teman, saya akan menaikkan LCD baru ini ya teman-teman ya. Ternyata baut handphonenya juga nggak ada teman-teman, cuman yang ada beberapa biji teman-teman ya yang saya dapat di handphone ini. Inilah resiko yang hanya sekedar pandai aja teman-teman ya. Jadi kesimpulan saya untuk saat ini teman-teman semua, di saat untuk pengerjaan handphone, kita harus lihat dulu dengan pengerjaan yang gampang. Setelah pengerjaan yang gampang udah kita lakukan, baru pengerjaan yang berat, yaitu di mesin. Jadi setiap pengerjaan handphone ini kita harus benar-benar teliti ya teman-teman ya. Apapun yang kita kerjakan, kita harus benar-benar teliti dan benar-benar harus memahami ya teman-teman ya. Jadi nggak asal main copot dan pasang ya teman-teman ya. Dan bakalan resiko besar buat handphone teman-teman. Baiklah, alhamdulillah pengelemannya sudah selesai saya pasang. Saatnya kita akan memasang LCD-nya ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, setelah itu saya akan memasang baterainya. Karena sebelum saya mengerjakan handphone ini, saya udah prediksi bahwasanya ini pasti terjadinya di LCD. Kalau terjadinya di IC lampu, itu biasanya handphonenya masuk air. Jadi ini suatu poin buat kita semua. Ketika kita pengerjaan handphone, di saat handphonenya rusak, itu adalah keselamatan buat handphone kita kembali sehat lagi ya teman-teman ya. Karena saya jujur pribadi, kejujuran dari konsumen itu adalah suatu pengerjaan saya untuk perbaiki handphonenya teman-teman ya. Kalau seandainya konsumen saya mengantarkan handphone tidak jujur, yang katanya handphone masuk air dan ternyata handphone hanya sekedar jatuh. Jadi pengerjaan kita harus meraba dulu teman-teman, mencari analisa kerusakan handphone. Jadi ketika konsumen kita jujur, kita dapat poin untuk pengerjaan handphone kita ya teman-teman ya. Dan baut yang saya dapat dari handphone ini hanya cuman 4 baut ya teman-teman ya. Inilah resiko pengerjaan handphone sendiri ya teman-teman ya. Bautnya tercecer-cecer dan backdoor casing belakangnya patah semua. Tapi nggak apa-apa, sebelum belajar untuk mendapatkan kepandaian, kita pasti jatuh untuk kegagalan ya teman-teman ya. Itu suatu poin juga buat kita semua.
Baiklah, saya akan memasang satu persatu baut yang dikasih dengan konsumen saya. Karena bautnya kurang, saya akan menambah bautnya lagi ya teman-teman ya. Ini satu lagi poin yang penting buat teman-teman. Di saat kita pengen pemasangan baut, lihat bautnya yang panjang dan yang pendek. Karena ada beberapa handphone itu yang bautnya pendek dan ada beberapa handphone itu bautnya panjang. Ketika kita pemasangan di baut yang pendek handphonenya, kita pasang dengan baut yang panjang, itu bisa baut yang kita pasang tadi tembus ke LCD ya teman-teman ya, dan akan berisiko LCD-nya pecah. Jadi kita harus memilih dan melihat ukuran bautnya dulu ya teman-teman ya, baru kita pasang. Baiklah, setelah saya pemasangan baut, saya akan memasang casing belakangnya ya teman-teman ya. Sebelum saya memasangkan casing belakangnya, saya akan menambahkan lem di bagian bezelnya ya teman-teman ya. Karena memasang backdoor handphone Oppo A57 ini harus memasang bezelnya dulu ya teman-teman ya. Beda dengan HP sebelumnya yang kita kerjakan. Biasanya itu ada namanya langsung satu set dengan casing belakang, bezel dan casing belakangnya nempel ya teman-teman ya. Kalau Oppo A57 ini bezel dan casing belakangnya terpisah ya teman-teman ya. Jadi harus kita tambahkan lem lagi teman-teman. Setelah handphonenya terpasang dengan rapi, baru kita hidupkan HP-nya teman-teman. Mantap jiwa. Jadi buat teman-teman semua, kenapa saya langsung hidupkan handphonenya? Karena kita udah tes LCD-nya di luar tadi ya teman-teman ya. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu buat kita semua ya teman-teman ya.